Selamat malam dan salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali di dalam Alam Maya ini. Ini merupakan malam ketiga kita bersama-sama dalam program KKR Anjuran Pelayanan Wanita Wilayah 6. Kita tentunya bersyukur kerana atas izin Tuhan, kita berkesempatan sekali lagi menyaksikan bagaimana para wanita kita menyahut cabaran I Will Go. Untuk memulakan acara kita pada malam ini, kita menjemput pemimpin puji-pujian kita, Puan Wendy, untuk memimpin kita dalam menyanyikan beberapa buah lagu. Dipersilakan. Selamat malam. Sebelum kita memulakan acara pujian kita pada malam ini, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengundang padamu ya Tuhan, untuk bersama kami dalam acara pujian di kumpulan KKR Anjuran Pelayanan Wanita Wilayah 6 melalui Maya. Kiranya Tuhan terus bersama sepanjang acara ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita memulakan acara pujian kita mengambil lagu dalam LPMI 159, Karena Yesus Hidup. Lagu kedua kita di dalam LPMI 177, Berdiri Karena Yesus. Tuhan tentu menang.
Terima kasih pemimpin puji-pujian kita sebentar tadi. Dijemput Puan Patricia Jail untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Saat ini kami memohon agar Tuhan campur tangan dalam acara KKR pada malam ini agar berjalan dengan lancar. Dan kami juga memohon agar Tuhan memberkati pembicara kita pada malam ini agar dia dapat menyampaikan pelajarannya dengan lancar. Kami memohon agar Tuhan menjauhkan kami dari godaan syaitan, supaya kami juga dapat mendengar dengan tenang. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada pemimpin doa pembuka kita tadi. Sekarang kita menyanyikan lagu tema kita, I Will Go. Masa ini kita akan mendengarkan pelajaran yang bertajuk gereja yang akan disampaikan oleh Puan Julia Nati daripada gereja CSS Bolongking Saradan. Dipersilakan. Salam dan puji Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam ruangan KKR Pelayanan Wanita Wilayah 6 pada hari ini. Dan pada hari ini saya akan membawa saudara dan saudari sekalian untuk belajar pelajaran doktrin 12 yaitu gereja. Apa yang dimaksudkan dengan gereja? Oke, untuk ayat pertama kita akan buka dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Allah di masa Perjanjian Lama, kita dipanggil keluar dari dunia dan kita berkumpul untuk berbakti,
untuk bersekutu, untuk mendapatkan petunjuk firman, untuk merayakan perjamuan Tuhan, untuk pelayanan kepada seluruh umat manusia, dan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Gereja memperolehi wewenangnya dari Kristus, yang adalah firman yang menjelma, dan dari kitab suci yang merupakan firman tertulis. Gereja adalah keluarga Allah, karena diangkatnya sebagai anak, maka anggota-anggotanya hidup berdasarkan perjanjian baru. Gereja adalah tubuh Kristus, satu masyarakat iman yang Kristus sendiri merupakan kepalanya. Gereja adalah pengantin yang baginya Kristus mati agar ia dapat menguduskan dan menyucikannya. Pada saat ia datang dalam kemuliaan, ia akan mempersembahkannya sebagai sebuah gereja yang mulia bagi dirinya sendiri, orang-orang yang setia dari segala zaman, yang telah dibeli dengan darahnya, suci dan tanpa cacat, noda atau kerut. Kita boleh mendapat penjelasan yang lebih dalam pembacaan ayat-ayat Alkitab yang terdapat dalam Kejadian 12 ayat 3, Kisah 7 ayat 38, Efesus 4 ayat 11 hingga 15, Efesus 3 ayat 8 hingga 11, Matius 28 ayat 19 dan 20, Matius 16 ayat 13 hingga 20, Matius 18 ayat 18, Efesus 2 ayat 19 hingga 22, Efesus 1 ayat 22 dan 23, Efesus 5 ayat 23 hingga 27, dan Kolose 1 ayat 17 dan 18. Kesimpulan yang kita boleh dapat dari penerangan tadi, di mana definisi gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tujuan berkumpul di gereja adalah untuk berbakti, bersekutu, mendapatkan petunjuk firman, merayakan perjamuan Tuhan, pelayanan kepada seluruh umat manusia, dan pengabaran Injil ke seluruh dunia. Dan gereja adalah sebagai keluarga Allah. Gereja adalah sebagai tubuh Kristus. Gereja adalah pengantin. Kristus adalah batu karang. Dalam Bilangan 20 ayat 8 menjelaskan di mana Musa telah memukul batu karang yang dapat mengeluarkan air. Dan batu karang itu sebenarnya adalah Yesus Kristus, sumber air kehidupan. Dan ayat lain yang menjelaskannya mengenai Kristus adalah batu karang terdapat dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38 dan 1 Korintus 10 dan 4. Dalam Mazmur 62 ayat 8 dinyatakan Allah adalah keselamatan, kemuliaan, dan gunung batu. Dalam Yesaya 28 ayat 16, Yesus adalah batu yang teruji, batu penjuru yang mahal. Dan dalam Matius 16 ayat 18, Yesus membangunkan jemaat di atas batu karang, yaitu dirinya sendiri. Petra, bukan Petrus. Dan dalam 1 Korintus 3 ayat 11, Yesus telah meletakkan dasar untuk jemaat. Makna Alkitab kata jemaat. Kata gereja berasal dari kata eklesia yang berarti dipanggil keluar. Dalam 1 Korintus 11 ayat 18 dijelaskan jemaat berarti tempat orang percaya berkumpul. Terdapat juga dalam 1 Korintus 14 ayat 19 dan 28. Dalam 1 Korintus 16 ayat 1, orang percaya yang tinggal di tempat tertentu. Dalam Galatia 1 dan 2 juga dijelaskan mengenai hal yang sama. Dalam 1 Korintus 16 ayat 19, sekelompok orang percaya yang tinggal di rumah seseorang. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31, satu kelompok himpunan orang percaya di daerah. Dalam Matius 16 ayat 18 dinyatakan keseluruhan tubuh orang percaya di seluruh dunia.
Dalam 1 Korintus 10 ayat 32 dan 1 Korintus 12 ayat 28 juga dinyatakan mengenai hal yang sama. Sifat jemaat. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, jemaat itu adalah jemaat ilahi. Dalam 1 Korintus 1 ayat 2 menyatakan jemaat adalah lembaga ilahi. Jemaat dimulai dari keluarga kecil, suami atau bapak sebagai ketua atau imam. Kita boleh baca dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga 3. Kisah Para Rasul 7 ayat 38 menyatakan Israel adalah jemaat atau gereja Allah yang lebih besar. Kita boleh juga membaca dalam Keluaran 19 ayat 6, Ulangan 28 ayat 9 dan seterusnya, Imamat 26 ayat 12. Dalam Matius 21 ayat 41 dan 43, Tuhan mendirikan jemaat yang baru oleh karena Israel telah menolak Yesus. Gambaran metafora jemaat. Dalam Kolose 1 ayat 18 dinyatakan Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dalam Efesus 2 ayat 16, Yesus telah memperdamaikan di dalam satu tubuh. Dalam Efesus 5 ayat 30 dinyatakan jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9, jemaat adalah bait Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 17 dijelaskan orang yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Gambaran metafora jemaat. Dalam Hosea 2 ayat 18, jemaat dilambangkan sebagai pengantin wanita. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3, kita jemaat pengantin wanita telah dipertunangkan kepada satu laki-laki, yaitu Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 19, jemaat adalah sebuah keluarga. Dalam Galatia 4 ayat 6, kita adalah anak dan kita memanggil Allah Bapa. Organisasi jemaat. Orang yang mau menjadi anggota jemaat harus menerima Yesus sebagai juru selamat, bertobat dari dosa-dosanya dan kemudian dibaptiskan. Ayat ini terdapat dalam Kisah 2 ayat 36 hingga 41 dan Kisah 4 ayat 10 hingga 12. Dalam Matius 23 ayat 8 dan 11 dinyatakan semua anggota mempunyai kedudukan yang sama, saudara di dalam Yesus. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9, setiap anggota dipanggil menjadi jemaat yang kudus, bangsa yang terpilih. Dalam Roma 13 ayat 4 dan 7 dijelaskan jemaat harus tunduk kepada Tuhan dan pemerintah. Fungsi utama organisasi gereja. Dalam Ibrani 10 ayat 25, jemaat berfungsi untuk mengadakan kebaktian-kebaktian. Filipi 1 ayat 5 dinyatakan persekutuan orang Kristen dalam memberita Injil. Jemaat mendapat mandat dari Tuhan untuk melaksanakan upacara-upacara ilahi, baptisan, pernikahan, pemakaman, perjamuan suci, dan lain-lain. Dalam Matius 24 ayat 14 dijelaskan mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Begitu juga dalam Matius 28 ayat 19, 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pemerintahan jemaat. Dalam Efesus 1 ayat 23 dinyatakan Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah sumber kekuasaan jemaat untuk membuat peraturan, kegiatan atau upacara agama, memilih pemimpin jemaat, dan lain-lain. Ayat yang boleh kita rujuk seterusnya mengenai hal ini terdapat dalam Matius 16 ayat
16 ayat 18, Matius 26 ayat 26 hingga 30, Matius 16 ayat 19, dan Yohanes 15 ayat 26. Di dalam Alkitab ada 2 jabatan rohani yang disebutkan. Pertama, penatua. Kita boleh membaca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 dan 28. Dan diakon serta diakonis dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 4 dan 8, Kisah Para Rasul 8 ayat 5 hingga 13, dan Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga 40. Disiplin jemaat. Dalam Matius 18 ayat 15 hingga 17, jemaat diberikan kuasa untuk menegur orang yang berdosa. Bahkan bila mana orang tersebut tidak mau bertobat, maka jemaat berhak mengeluarkannya dari persekutuan. Dalam 1 Korintus 5 ayat 11 dan 13, orang yang melakukan kejahatan harus dikeluarkan dari persekutuan. Seseorang pemecah belah harus dihindarkan dari jemaat. Ayat terdapat dalam Roma 16 ayat 17, 2 Tesalonika 3 ayat 6, 14, 15, dan Titus 3 ayat 10 dan 11. Dalam 2 Korintus 2 ayat 6 hingga 10 dijelaskan orang yang telah dikeluarkan dari jemaat dapat dipulihkan kembali ke dalam jemaat asalkan ia telah bertobat. Dan kesimpulan dari semuanya tadi adalah Kristus membangun jemaatnya di dunia ini. Itu dimulai dari keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Ia juga memanggil Israel jasmani sebagai jemaatnya. Dan di zaman sekarang ia membentuk jemaatnya yang baru, yang keanggotaannya adalah semua bangsa di seluruh dunia yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kristus adalah kepala jemaat dan anggota-anggota adalah tubuh Kristus. Setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama. Jemaat dibentuk oleh Kristus dan menerima kuasa dari Kristus untuk menjalankan semua perintah ilahi yang telah disampaikan Kristus di dalam firman-Nya, antara lain melakukan upacara ilahi, membentuk organisasi dengan pemimpin-pemimpinnya, menjaga kemurnian doktrin, pengabaran Injil, menegur orang berdosa, memulihkan orang berdosa yang bertobat, dan pelayanan. Marilah kita sebagai gereja atau jemaat yang telah Tuhan panggil keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib untuk terus berganding bahu menjadi pelayan pengabar Injil ke seluruh dunia selagi hayat kita. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Puan pembicara kita sebentar tadi di atas khotbah yang sangat baik. Sebagai sambutan pelajaran sebentar tadi, kita akan mendengar lagu istimewa daripada kumpulan Devotion, dan selepas sahaja lagu istimewa selesai, kita akan menjemput pembicara untuk memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih.
Kita berdoa. Bapa di sorga, yang mempunyai langit dan bumi serta segala isinya, pada saat ini Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesilapan yang sering kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar ia tidak akan menghalang berkat yang Engkau sediakan untuk setiap satu kami. Dan mampukan kami Tuhan, agar kami bisa menjadi pembawa terang, orang-orang yang bisa memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Bantu kami Tuhan untuk bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, dan bukan dengan kehendak kami sendiri. Dan biarlah Tuhan pelajaran yang telah kami pelajari sebentar tadi dapat membantu kami untuk bertumbuh dalam keimanan kami, untuk lebih dekat kepadamu, sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami serahkan doa ini Tuhan, di dalam nama-Mu, Yesus dan Juru Selamat kami semua. Amin. Puji Tuhan, demikianlah berakhirnya KKR kita pada malam ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Tuhan memberkati. Amin.